Sejak lahir, manusia telah lahir dan bergabung dengan manusia lainnya dalam wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula dia bergaul dengan orang tuanya, kemudian semakin meningkat dan luas daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan, ia akan sadar bahwa ada berbagai kaidah-kaidah nilai yang mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Pendeknya, segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan antar warga masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum, baik yang tersusun secara sistematis dan dibukukan, maupun oleh kaidah-kaidah hukum yang tersebar dan juga oleh pola-pola perilakuan yang dikualifikasir sebagai hukum. Kaidah-kaidah inilah yang mengatur interaksi di dalam masyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa secara relatif sedikit sekali aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dapat dimengerti seluk-beluknya secara menyeluruh tanpa memperhatikan aspek-aspek hukumnya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa sifat hakikat dan sistem hukum merupakan objek penelitian yang tidak dapat diabaikan oleh para sosiolog. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan, social institution yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi. Jadilah sosiologi hukum berkembang dengan anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi hukum. Ancelotti adalah orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi hukum, yaitu pada tahun 1882. Berikut adalah beberapa pendapat tentang sosiologi hukum. 1. Menurut Suarjono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. 2. Menurut Sajipto Raharjo, sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. 3. Menurut R.O.J. Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. 4. H. L. A. Hart. Menurut Hart adalah bahwa segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya disebut sosiologi hukum. Apakah yang dinamakan hukum? Hampir semua ahli hukum memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Setidaknya untuk sebagian dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan. Sesuai dengan pendapat Van Kant, no Strachen, die Juristen eine Definition
Ziu Ehren Begriff von Recht, yang artinya para ahli hukum masih juga mencari sesuatu rumus yang tepat mengenai pengertian hukum. Profesor Mr. Dr. L. Jepan Appledorn juga menyatakan tidak mungkin memberi definisi untuk hukum karena hubungan-hubungan anggota masyarakat yang diatur oleh hukum ada 1001 macam. Karena kita masih belajar, berikut ada beberapa definisi hukum sebagai pegangan, antara lain: A. Profesor Dr. E. Utrecht, sarjana hukum. Hukum adalah petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. B. Profesor Sudiman Karto Hadiprojo. Hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia. C. Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, SHLLM. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban dan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. D. Van Vollenhoven. Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lain. Dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki beberapa unsur, yaitu A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. Ciri-ciri hukum adalah: pertama, adanya perintah dan atau larangan. Kedua, perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Menurut Soleman Betaneko, ada 4 macam fungsi hukum, yaitu A. Sebagai pedoman atau pengarah pada masyarakat dalam bertingkah laku. Hukum sebagai kaedah menentukan mana perilaku yang diperbolehkan dan mana perilaku yang dilarang, sehingga keserasian dan keutuhan masyarakat terpelihara. B. Sebagai sarana pengendalian sosial. Adalah suatu proses dan sistem yang mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. C. Sebagai sarana penyelesaian perkara atau sengketa. Jika terjadi perkara atau sengketa antar warga masyarakat, maka diupayakan penyelesaiannya menurut ketentuan hukum. Masyarakat manapun biasanya selalu menyediakan suatu mekanisme untuk penyelesaian perkara tersebut. D. Sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola perilaku baru, dan sebagainya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Aristoteles mengatakan bahwa ada 2 macam keadilan, yaitu A. Keadilan distributif. Ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan ini tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama, tetapi kesebandingan. B. Keadilan kumulatif. Ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya, dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan.
Ia memegang peranan dalam tukar-menukar, pertukaran barang dan jasa yang di dalamnya harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Kita masuk materi sumber hukum, di mana sumber hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Kita bahas yang pertama. Sumber hukum material ialah kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Jadi sumber hukum material atau sumber isi hukum menentukan isi apakah harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut hukum serta mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum. Isi hukum ditentukan oleh 1. Faktor ideal adalah pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga-lembaga pembentuk hukum lainnya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Faktor ideal ini mengandung arti sangat penting karena merupakan tujuan langsung dari peraturan-peraturan hukum. Yang kedua, faktor-faktor kemasyarakatan ialah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri, yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas sumber hukum formil, tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Dengan kata lain, menyangkut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan undang-undang. Yang termasuk sumber hukum formil adalah 1. Undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum utama di Indonesia. Suatu peraturan dinamakan undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Harus dibuat oleh yang berwenang, biasanya legislatif bersama pemerintah. Dan harus dimuat dalam lembaran negara agar dapat berlaku sebagai undang-undang. Selanjutnya, kebiasaan. Menurut Mr. G.H.P. Bilproyd, hukum kebiasaan juga dinamakan kebiasaan saja, meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Syarat-syarat timbulnya hukum kebiasaan yaitu harus ada perbuatan atau tindakan yang semacam dalam keadaan sama dan harus diikuti oleh umum, misalnya kebiasaan dalam sewa-menyewa. Dan harus ada keyakinan hukum dari golongan orang-orang yang berkepentingan. Contoh hukum kebiasaan: 1. Sewa beli. Setelah penyewa membayar jumlah uang tertentu, kedudukannya berubah menjadi pemilik benda yang disewa tersebut. Jurisprudensi atau keputusan hakim. Hukum jurisprudensi yaitu yang terbentuk karena keputusan hakim disebabkan karena a. Dalam perundang-undangan kadang tidak jelas atau belum diatur. B. Hakim harus mencari jalan lain untuk memutuskan perkara, misalnya dengan melihat putusan-putusan perkara sejenis sebelumnya. Kemudian yang keempat, traktat. Hukum traktat atau hukum perjanjian antar negara yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian. Prosedur mengatakan perjanjian antar negara ada 4 tingkatan, yaitu penetapan, persetujuan masing-masing DPR, ratifikasi atau penegasan masing-masing kepala negara, dan pelantikan atau pengumuman. Yang kelima, doktrin. Doktrin adalah anggapan atau ajaran para ahli hukum yang terkenal merupakan sumber hukum. Dalam persidangan di pengadilan, hakim sering berpegangan pada anggapan pada seorang sarjana hukum atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Dalam perkara Dr. Subandrio, hakim dan pembela sering mengutip pendapat sarjana hukum pidana yang terkenal seperti Von Bury. Hukum dapat dibedakan atas beberapa asas pembagian, yaitu menurut sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifat atau sanksinya, serta menurut isinya. Satu, hukum memiliki beberapa unsur, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggar tersebut adalah tegas. 2. Fungsi hukum. Fungsi hukum adalah 1. Sebagai pedoman atau pengarah kepada masyarakat dalam bertingkah laku. 2. Sebagai sarana pengendalian sosial. 3. Sebagai sarana penyelesaian perkara atau sengketa. 4. Sebagai sarana rekayasa sosial. 3. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi. 4. Sumber hukum. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat di mana kita menemukan dan mengenal hukum yang terdiri atas undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. 5. Hukum dapat dibedakan atas beberapa asas pembagian, yaitu menurut sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifat atau sanksinya, serta menurut isinya.